Halo teman-teman bonsai, ketemu lagi dengan saya Aditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Nah teman-teman, hari ini kita akan melakukan proses pruning sekaligus membuka ruang pada bonsai serut jembatan Ancol ya. Nah, kenapa saya beri nama serut jembatan Ancol? Karena mirip dengan jembatan, dan Ancol itu, kata Ancol ya teman-teman, terkenal lah di kalangan masyarakat pada umumnya. Karena ada nuansa, kalau kita berbicara jembatan Ancol pasti teringat dengan film horor ya. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya untuk memberikan nama serut ini serut jembatan Ancol teman-teman. Nah, kenapa saya katakan seperti jembatan Ancol? Karena batangnya rebah, kemudian kita tanam di ujung ya, ujung kanan dan ujung kiri teman-teman. Hanya itu yang kita tanam, kemudian untuk batang utamanya kayak jembatan ya, kayak jembatan penghubung. Nah, itu yang menjadi alasan saya memberikan nama jembatan Ancol pada bonsai serut ini ya. Nah teman-teman, jadi selain kita melakukan pruning, tujuannya selain pruning ya teman-teman, kita akan lakukan proses pembersihan menyeluruh pada batang bonsai serut jembatan Ancol ini teman-teman, biar tampilannya lebih kinclong dan lebih rapi ya. Nah kemudian kita melakukan pruning tujuannya biar satu, perantingan semakin rapat, kemudian tujuannya untuk membuka ruang dimensi, atau yang biasa kita kenal kayak berusaha untuk membuat kayak awan-awan lah teman-teman. Setiap cabang membawa mahkotanya tersendiri. Untuk proses pruningnya, kita tidak melakukan proses pruning total ya. Kalau kita pruning total, hasilnya sih lebih maksimal teman-teman. Kalau kita melakukan proses pruning total, tetapi kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, atau 3 kali lipat dari proses pruning seperti ini ya, seperti yang saya lakukan ini. Karena ini percabangan atau rantingnya udah lumayan rapet dari segi perantingan ya teman-teman, udah lumayan rapet. Jadi kalau kita lakukan proses pruning menyeluruh keseluruhan daun, mungkin hasilnya lebih maksimal, tetapi waktu yang dibutuhkan sangatlah lama ya. Nah, ini kita lakukan pemangkasan ya untuk ranting-ranting yang memang sudah cukup panjang dan cukup mengganggu untuk tampilan bonsai serut ini. Oke, jadi ini di bagian tengah ya teman-teman. Bisa dibilang ini seperti serut grouping atau serut rap ya teman-teman. Lebih tepatnya serut rap. Banyak sekali ranting atau cabang yang kita gunakan ya, di kanan kiri, kemudian di bagian tengah juga. Oke, nah ini untuk proses pruning yang di sebelah kiri sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke yang sebelah kanan teman-teman. Nah ini bisa dibilang ini kan masih semraut, kemudian ruangnya juga tertutup, jadi nggak kelihatan, hanya kelihatan kayak bergerombol seperti itu teman-teman, tidak tertata dengan baik, dengan rapi. Jadi kita akan lakukan proses membuka ruang dengan menggerakkan 2 ranting ini ya, biar batang utama yang di sebelah kanan bisa terlihat teman-teman. Oke, jadi kita nggak dilakukan pengawatan teman-teman. Kita lakukan penarikan seperti ini, tetapi tetap menggunakan kawat. Kita tarik seperti ini. Kemudian kawatnya kita ikat di paku yang udah kita tancapkan tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih simple daripada melakukan proses pengawatan ya.
Oke. Nah, ini pentingnya membuka ruang dimensi pada pohon bonsai ya teman-teman. Jadi kalau semraut seperti ini kesannya pohon tidak terarah, tidak terawat, kemudian tampilannya juga tidak maksimal. Tetapi setelah kita melakukan proses pruning sekaligus membuka ruang, membuat awan-awan pada bonsai serut jembatan Ancol ini, nanti kalian bisa lihat sendiri untuk hasil akhir jauh lebih rapi dibandingkan dengan yang di awal tadi ya. Satu, dimensinya sudah terbuka atau dimensi cabang, perantingan dan juga awan-awan dari bonsai serut ini. Kemudian dari segi batang juga nanti kita akan cuci, kita bersihkan dari lumut, jamur dan sebagainya, sehingga tampilan serut yang sederhana ini menjadi lebih elegan ya, lebih bersih seperti itu teman-teman. Nah, untuk proses pruning seperti ini saya sangat suka sekali karena cepat ya, cepat, kemudian bonsainya juga terlihat perubahannya dari yang di awal sampai yang terakhir ya, atau hasil akhir dari proses perapian pada bonsai serut ini. Oke, jadi untuk proses pruning seperti ini sangat-sangat cepat teman-teman, tetapi nanti ketika pertumbuhannya udah semakin subur ya, mungkin saya akan lakukan proses pruning menyeluruh, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan juga mungkin nanti tidak sempat membuatkan konten. Nanti kita lihat hasil akhirnya, saya akan spill di postingan di YouTube ya. Jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya seperti apa, perantingan dan juga kondisi pohonnya. Nah, ini saya masih menggunakan talang teman-teman. Jadi karena medianya terbatas, kalau tidak menggunakan talang lebih baik menggunakan talang seperti ini sehingga medianya lebih banyak, pertumbuhan pohon juga lebih subur. Tetapi saya pikir dengan kondisi yang sekarang ini saya pikir udah cukup, udah bagus. Jadi mungkin nanti kita akan ganti talang ini menggunakan, kita tempel pakai batu ya, batu karang teman-teman, sehingga mungkin medianya bakal lebih sedikit dan perawatannya lebih ekstra seperti itu. Nah, ini sebenarnya pohon teman saya yang dongkel udah cukup lama teman-teman, mungkin sekitar 3-4 tahun ya, 3-4 tahun di dongkel. Ini sebenarnya pohonnya berdiri, tetapi karena teman saya ini suka dengan gaya-gaya rap seperti itu, jadi pohonnya direbahkan seperti ini dan bisa tumbuh subur seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini udah proses akhir teman-teman. Batangnya udah dicuci, kemudian perantingan dan dimensi pohonnya udah semakin kelihatan. Kalian bisa lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Mungkin tampilannya belum maksimal karena bisa dibilang ini menggunakan talang itu juga mengurangi estetika dari keindahan bonsai serut jembatan Ancol ini. Oke, jadi ini udah tahap akhir teman-teman. Kita udah tambahkan pasir malang dan juga pupuk kotoran kambing. Dan inilah hasil akhirnya setelah kita melakukan proses pruning, membuka dimensi sekaligus mencuci batang utama dari pohon serut ini ya. Nah, mungkin sekian teman-teman konten di kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menyimak konten-konten dari channel pecinta bonsai ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Sukses teman-teman bonsai.